Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, penuh berkah dan selalu bahagia. Saudaraku, kali ini kita akan membahas tentang keutamaan membaca zikir la ilaha illallah atau zikir tahlil. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis qudsinya yang dikutip dari kitab Lubabul Hadis yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, la ilaha illallahu kalami wa ana huwa man qalaha dakhala hisni wa man dakhala hisni amina min iqabi, yang artinya la ilaha illallah adalah firmanku dan aku adalah Allah. Barang siapa yang mengucapkannya maka dia akan masuk ke dalam bentengku, dan barang siapa yang masuk ke dalam bentengku maka dia aman dari siksaku. Subhanallah bihamdi. Saudaraku, kalimat tauhid ini adalah kalimat sebuah pengakuan sebagai seorang muslim yang mengaku bahwa Allah sebagai Robnya, sebagai Tuhannya. Kalimat tauhid ini adalah kalimat persaksian dan juga pengikat antara Tuhan dengan hambanya yang mengakui keberadaannya. Kalimat tauhid adalah kalimat yang paling utama dengan kalimat-kalimat yang lain. Dan subhanallah, kalimat tauhid juga merupakan kalimat yang menjadi sebuah kunci surga bagi siapa yang melazimkan dan mengamalkannya. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Man kana akhira kalami la ilaha illallah dakhalal jannah." Barang siapa yang di akhir ucapannya ketika ajal datang dengan kalimat la ilaha illallah, maka ia akan masuk surga. Subhanallah bihamdi. Saudaraku, begitu banyak faedah dan manfaat tentang zikir la ilaha illallah. Dari sekian banyak, paling tidak kami merangkumnya menjadi 7 keutamaan dan manfaat zikir tahlil atau la ilaha illallah. Yang pertama, zikir la ilaha illallah adalah sebuah kunci surga. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang di akhir perkataannya sebelum meninggal dunia adalah la ilaha illallah, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Abu Daud. Saudaraku, ketika kita sering melazimkan zikir la ilaha illallah, maka dia akan terbiasa di dalam kalbu kita, pikiran kita, dan juga lisan kita. InsyaAllah ketika sakratul maut, Allah bimbing kita untuk mengucapkan la ilaha illallah, dan insyaAllah dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Lalu yang kedua, keutamaan membaca zikir la ilaha illallah adalah manfaatnya sebagai penghapus dosa. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda yang diriwayatkan oleh Abu Dzar yang berbunyi bahwa kalimat la ilaha illallah mempunyai kebaikan yang paling utama, dan kalimat itu dapat menghapus dosa dan kesalahan kita. Subhanallah. Saudaraku, ternyata bukan hanya istighfar yang dapat menggugurkan dosa-dosa kita, tapi zikir tauhid ini juga menggugurkan dan menghapus dosa-dosa kita. Subhanallah. Maka perbanyaklah kita membaca zikir la ilaha illallah. Lalu yang ketiga, keutamaan membaca zikir la ilaha illallah adalah bahwa zikir ini adalah zikir yang paling utama. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, zikir yang paling utama adalah zikir la ilaha illallah, dan doa yang paling utama adalah alhamdulillah. Hadis riwayat Ibnu Majah. Abdul zikri la ilaha illallah. Maka barang siapa yang banyak membaca zikir la ilaha illallah, itu adalah seabdul-abdulnya zikir. Lalu yang keempat, keutamaan membaca zikir tahlil atau la ilaha illallah adalah itu akan menjadi pelindung bagi yang membacanya dari api neraka. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang hamba
mengucapkan la ilaha illallah dengan benar di hatinya, lalu ia mati di atas keyakinan itu, maka Allah memberikan pengharaman tubuhnya dari api neraka. Hadis riwayat Al-Hakim. Maksudnya adalah orang yang lazim membaca zikir la ilaha illallah akan diharamkan tubuhnya untuk tersentuh api neraka. Subhanallah wa bihamdi. Lalu yang kelima, keutamaan dari zikir tahlil atau la ilaha illallah adalah dapat menunda datangnya hari kiamat. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, tidak akan terjadi kiamat apabila masih ada orang yang menyebut la ilaha illallah. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Saudaraku, keutamaan dan manfaat zikir tahlil yang keenam adalah bahwa zikir la ilaha illallah dapat menolak kefakiran. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda bahwasannya barang siapa yang membiasakan menyebut la ilaha illallah ketika memasuki rumahnya, maka hal itu dapat menolak kefakiran. Hadis riwayat Imam Bukhari. Riwayat yang lain dapat menolak kekafiran. Tapi paling tidak, bahwa zikir la ilaha illallah bukan hanya menjaga kita dari api neraka, terbebas dari api neraka, bukan hanya menggugurkan dosa, tapi juga menghindari kita dari kefakiran atau kemiskinan atau kesusahan. Subhanallah. Dan yang terakhir, keutamaan dari zikir tahlil atau la ilaha illallah adalah bahwa zikir tahlil ini dapat menolak 99 pintu bencana dan musibah. Subhanallah. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, sesungguhnya ucapan la ilaha illallah dapat menolak dari pembacanya 99 pintu bencana dan musibah. Yang terendah adalah kedukaan atau kegelisahan atau kesedihan hati. Subhanallah saudaraku. Manfaat zikir tahlil ini sungguh luar biasa dan sangat banyak sekali. Salah satunya adalah barang siapa yang membaca zikir tahlil dengan memanjangkan kalimat la-nya, yaitu la ilaha illallah, maka itu pun dapat menghapuskan 4.000 dosa besar. Subhanallah. Kalau dosa kita sudah habis yang besar ya, maka dosa keluarga kita, orang tua kita juga diampuni. Kalau sudah habis juga, maka tetangga kita dan sekitarnya diampuni. Subhanallah. Dan begitu banyak ribuan fadilah manfaat dari keutamaan zikir la ilaha illallah, termasuk menjadi pemberat timbangan amal kita di yaumil hisab nanti. Mudah-mudahan ini menjadi manfaat, dan jangan lupa istiqomah untuk zikir la ilaha illallah. Insyaallah kita akan menjadi ahli syurganya Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.